APBN mencapai 15 triliun rupiah dan menopang pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur. BMKG menghimbau masyarakat waspada angin kencang hingga 60 km per jam. Sekolah baru untuk anak-anak Sumba resmi terwujud berkat dukungan donasi Gala Amal. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timurtv.com. Bersama saya, Salvi Moruk. Inilah Timur Sepekan selengkapnya. Di tengah dinamika ekonomi nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi positif sepanjang semester 1 tahun ini. Tren positif ini tidak lepas dari peran vital APBN sebagai bantalan sekaligus mesin penggerak utama ekonomi daerah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Berdasarkan laporan kinerja fiskal hingga akhir Juni lalu, pemerintah pusat telah mengucurkan dana mencapai 15,3 triliun rupiah untuk Nusa Tenggara Timur. Angka belanja ini jauh melampaui pendapatan negara di daerah yang tercatat sebesar 1,67 triliun rupiah. Kucuran dana belasan triliun ini tersebar dalam bentuk bantuan sosial, dana desa hingga subsidi modal usaha atau KUR bagi UMKM. Hasilnya ekonomi Nusa Tenggara Timur mampu tumbuh 5,32% atau berada di atas rata-rata nasional. NTT tumbuh ekonomi positif 5,32%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi NTT tetap terjaga dengan dukungan konsumsi masyarakat, aktivitas perdagangan serta sektor-sektor produktif di daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya kewaspadaan atas tekanan harga di NTT, khususnya di pokok pangan. Suntikan dana APBN memang terbukti sukses menjaga daya beli masyarakat dan mendongkrak konsumsi pemerintah daerah. Kedepan, tantangan bersama adalah memastikan aliran dana APBN ini tetap efektif mengendalikan inflasi, agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil. Dari Kupang, Asrof melaporkan untuk Timur TV. Angin kencang kembali melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Kecepatan angin bahkan mencapai 37 knot atau sekitar 60 km per jam. BMKG mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi ini berpotensi memicu pohon tumbang dan kerusakan bangunan ringan. Hembusan angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Fenomena tahunan ini terjadi akibat posisi geografis NTT yang berdekatan dengan benua Australia, sehingga menciptakan perbedaan tekanan udara yang cukup tinggi dengan benua Asia. BMKG mencatat kecepatan angin bergerak antara 5 hingga 60 km per jam atau mencapai puncak 37 knot. Perkiraan angin kencang ini terjadi hingga bulan Oktober mendatang. Wilayah yang paling terdampak meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao hingga Saburai Jua. Untuk angin kencang sekarang ini karena kecepatan anginnya sampai dengan 37 knot, memang sedikit berbahaya. Oleh sebab itu kami BMKG selalu menghimbau kepada masyarakat untuk hati-hati dan waspada. Karena memang beberapa hari lalu juga ada berita terkait pohon tumbang di wilayah Kabupaten Kupang kalau tidak salah yang menimpa mobil, dan juga ada kalau tidak salah itu ada pohon yang tumbang juga yang mengenai rumah warga. BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi pohon tumbang, bangunan roboh, serta memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi info BMKG sebelum beraktivitas.
Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. Cuaca ekstrim yang disertai angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur memaksa sejumlah rute penyeberangan ASDP dihentikan sementara. Langkah ini diambil berdasarkan rekomendasi BMKG dan himbauan KSOP demi menjamin keselamatan penumpang serta awak kapal. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah perairan Nusa Tenggara Timur dalam beberapa pekan terakhir berdampak langsung pada aktivitas pelayaran. Angin kencang yang disertai gelombang tinggi memaksa sejumlah layanan penyeberangan termasuk ASDP Cabang Kupang menghentikan sementara operasional demi menjaga keselamatan penumpang dan awak kapal. Penghentian layanan dilakukan setelah kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 3 Kupang mengeluarkan himbauan terkait kondisi cuaca laut yang berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran. Jadi pelayaran kami tidak operasi dari tanggal 25 sampai tanggal 28 sesuai arahan dari BMKG serta dari arahan dari KSOP Kupang, di mana kalau secara garis besar gelombang yang ada di Kupang untuk lintasan Kupang itu antara 2,5 meter sampai 5 meter, sehingga memang kami tidak berlayar ya. Selain dari regulasi juga ada sisi safety yang harus kita penuhi. Jadi kalau memang cuaca buruk, kita lebih baik tidak layar daripada tidak selamat. Sementara itu, Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang menjelaskan kondisi angin kencang yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh fenomena atmosfer yang menyebabkan kecepatan angin meningkat di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya gelombang dan meningkatkan resiko bagi aktivitas pelayaran. Jadi didorong oleh fenomena tersebut, angin lagi kencang-kencangnya karena adanya gradien tekanan dari Australia dengan Asia. Jadi itu yang mendorong kecepatan angin. Jadi untuk saat ini kondisi kecepatan angin sudah tembus di 30 knot dan untuk ketinggian gelombang juga sudah di atas 2 meter. Hal itu yang mungkin menjadi pertimbangan dari pihak KSOP ataupun SDP untuk membatalkan pelayaran. ASDP Cabang Kupang memastikan keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pelayanan. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan laut diimbau untuk terlebih dahulu memantau informasi cuaca dan jadwal pelayaran melalui kanal resmi. Dari Kupang, Asrof Salvi melaporkan untuk Timor TV. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 5,3 magnitudo mengguncang wilayah Kupang dan sekitarnya pada Minggu sore. BMKG mencatat gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi dan tidak memicu tsunami. Warga diimbau tetap tenang dan waspada. Gempa bumi berkekuatan 5,3 magnitudo guncang wilayah Kupang dan sekitarnya pada Minggu 26 Juli 2026 pukul 17.57 lewat 43 waktu Indonesia Barat. Menurut pantauan Stasiun Geofisika Kupang, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi atau penunjaman lempeng di selatan Pulau Timor. Hasil analisis juga menunjukkan gempa ini tidak memiliki potensi memicu tsunami. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi. BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, serta terus memantau perkembangan melalui kanal resmi BMKG. Masyarakat juga diminta memastikan kondisi bangunan sebelum kembali beraktivitas apabila terjadi guncangan gempa. Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. Cuaca ekstrim masih menjadi perhatian di Nusa Tenggara Timur. Usai jeda, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam langkah pemerintah dan TNI dalam memperkuat pembangunan dan pelayanan masyarakat. Tetaplah bersama kami.